Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan penonton Sudut Pandang. Ya, kembali lagi bersama kami di acara Sudut Pandang episode ke-7 ya. Dan sudah bersama saya di sebelah kiri saya yang tampan sekali berbatik yaitu Mas Bimo Aryo. Ya. Dan sudah bersama saya juga ini yang pakai baju hitam ya. Tadinya saya sudah menawarkan pakai batik tapi dia tidak mau. Yaitu Mas Sigit Widodo, bukan keluarga Joko Widodo. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita mau membahas soal perkembangan kasus dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi. Ya, jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa beberapa hari lalu ada update terbaru, yaitu sudah disidangkannya satu pra peradilan untuk Mas Roy Suryo, kemudian dua juga sudah disidang, yaitu kasus dugaan fitnah ini oleh Ibu Dr. Tifa, ya kan? Ya. Nah, saya mau pertama-tama ke Mas Sigit dulu. Siap. Oke, kita buka obrolan dulu ya Mas Sigit ya. Ya, jadi dugaan fitnah ini kan kaitannya dengan tuduhan dari dua nama tadi itu terkait ijazah Pak Jokowi yang dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ya kan? Pertanyaan paling umum dulu Mas Sigit. Mas Sigit percaya nggak kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Itu sih gampang ya jawabannya. Gimana gitu tuh? Ya. Tapi gini, kalau saya sih ngelihatnya ini kasus yang super ajaib, Bro Ki. Jadi kayaknya baru sekali nih ada kasus semacam ini dan bertahan sampai mungkin bertahun-tahun ya. Artinya kan udah jelas nih. Ada orang-orang yang nggak jelas gitu ya, datang tiba-tiba menuduh di media sosial bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, gitu ya. Yang tadinya banyak, lama-lama berkurang, yang tersisa sekarang yang masuk final 2 ya. Yang masuk final itu Mas Roy Suryo, itu teman saya kebetulan. Kemudian temannya Mas Roy Suryo rupanya. Iya, kami berteman dari tahun 98 sebetulnya. Tapi ya dalam hal ini pasti kami beda pandangan lah ya. Kemudian di tahun 98 tadi, kemudian Dr. Tifa. Dua orang ini yang masuk final dan masuk ke pengadilan. Yang sudah gugur itu misalnya Bang Rismon, lalu juga ada siapa itu namanya? 212 itu dulu? Yang Egy Sujana. Iya, betul. Adu penalti itu gugurnya tuh. Gugurnya adu penalti ya. Nah, sekarang tersisalah dua. Mas Roy dengan Ibu Tifa ini. Ya, betul. Dan kan sebetulnya nggak jelas banget ya. Satu, sumbernya mereka nggak punya sumber ijazah aslinya, terus tiba-tiba bilang ini palsu gitu ya. Terus yang kedua, UGM sebagai yang mengeluarkan ijazah sudah bilang ini ijazahnya asli, Pak Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Tapi mereka tetap ngotot enggak, itu palsu gitu ya. Dengan yang satu mengaku sebagai pakar telematika, yang satu mengaku sebagai pakar kedokteran gitu ya. Jadi mereka mencoba menganalisa dari dua hal itu, satu sebagai pakar telematika, satu sebagai ngakunya pakar kedokteran gitu ya. Terus mereka bilang bahwa ini satu skandal lah dalam pola pikir mereka, dan mereka bilang ini akan jadi masalah internasional sampai kayak gitu ya. Artinya lebihnya kebangetan gitu ya mereka ini, terutama dua orang ini. Kemudian kok ya ada yang percaya gitu. Jadi ininya bukan dari dokumen asli, bukan dari dokumen asli. Kemudian kesimpulannya palsu gitu. Kesimpulannya palsu dan dianalisa dengan ilmu yang nggak jelas juga gitu kan. Kemudian kok ya ada yang percaya gitu. Makanya kalau Bro Ki tanya ke saya percaya, ya jelas nggak percaya lah. Saya walaupun tidak terlalu pintar tapi ya tidak sebodoh itu juga gitu kan untuk mempercayai bahwa itu. Dan ini palsu. Sudah dipertegas loh oleh Mas Roy Suryo sendiri. Betul. Jadi saya suatu hari pernah head to head lah di sebuah TV swasta ya dengan Mas Roy Suryo. Saat itu saya langsung menanyakan ke Mas Roy, Mas Roy, betul apa enggak bahwa Mas Roy jangankan memegang, melihat ijazah Pak Jokowi aja belum pernah. Gitu. Dan Mas Roy Suryo saat itu ya di depan kamera yang disiarkan di seluruh antero negeri ini mengatakan bahwa loh siapa memang yang sudah melihat yang asli, katanya kayak begitu loh. Dengan asumsi bahwa dia ingin menggiring opini. Jangankan saya, yang asli itu memang tidak ada gitu. Cuman
di saat yang bersamaan kemudian beliau itu mengakui bahwa dirinya adalah seorang peneliti. Betul. Ya kan? Bahwa klaim 99,99% palsu itu adalah hasil penelitiannya. Ya. Sehingga kita berpikir secara keilmiahan. Kebetulan saya juga mahasiswa, ya kan? Kalau kita sebagai mahasiswa, tentu kalau misalnya kita meneliti sebuah objek, ya kan? Nah, kita harus make sure dulu bahwa objek penelitian ini memang sesuai judul. Ya kan? Yang diteliti ini memang relevan dengan judul yang sedang kita angkat, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya di judulnya itu adalah ijazah Pak Jokowi, tentu yang harusnya diteliti adalah ijazahnya Pak Jokowi. Yang asli, ya kan? Nah, ini ternyata juga lucu bahwa beliau mengklaim ini adalah sebuah hasil penelitian, tapi di sisi yang lain beliau belum pernah, jangankan melihat ijazah Pak Jokowi aja, itu belum pernah. Gitu. Jadi apa yang diteliti? Nah, usut punya usut ternyata nemu di medsos. Nemu di medsos. Jadi ini mengkonfirmasi ya, apa yang sudah diucapkan sama Mas Sigit tadi, bahwa yang dia teliti itu bukan ijazah Pak Jokowi, temuan asal-asalan, semua orang bisa dapat apa aja di medsos kan, tapi tidak bisa mendapatkan pertanggungjawaban dari apa yang ditemukan. Dan banyak yang palsu di medsos sekarang itu. Nah, iyalah, pasti. Apalagi kalau sebuah penelitian, terus habis itu misalnya ya, kita mahasiswa, kita bilang, Pak, ini saya nemu di medsos gitu. Pasti habis itu diketawain. Iya kan? Pasti habis itu diketawain. Kita tahu dari mana bahwa objek yang kita teliti ini otentik. Sesuai dengan sesuai dengan judul penelitian kita. Sementara kita sama-sama tahu kita bisa mendapatkan semuanya di medsos kecuali accountability, pertanggungjawaban. Akuntabilitas itu yang nggak bisa kita dapat di medsos. Ya kan? Jadi dan itu sudah dikonfirmasi oleh Roy Suryonya sendiri. Ya kan? Tapi Bro Uki, walaupun Roy Suryo dalam tanda kutip kita tahu ngawur lah ya, nggak tanda kutip memang bener ya, emang bener ngawur ya. Tapi ternyata itu banyak orang-orang yang kemudian termakan oleh narasinya, gitu ya. Bahkan ada mantan pejabat dan ada pejabat juga yang masih menjabat gitu ya, itu mengatakan bahwa Pak Jokowi tunjukkan aja ijazah aslinya kan selesai gitu. Jadi seolah-olah yang bikin ribut Roy sama Dr. Diva gitu, tiba-tiba yang disuruh menyelesaikan Pak Jokowi yang justru kan sebetulnya korban nih dalam hal ini. Harusnya korban. Jadi ini kan lucu ya. Masalahnya itu kemudian digeser. Bukan persoalan fitnahnya atau tuduhannya, katakanlah seperti itu, menjadi ketidakmauan Pak Jokowi untuk menunjukkan dokumen pribadinya. Gitu. Dan ini kan manipulasi pikiran. Ya kan, kita sama-sama tahu lah bahwa yang namanya ijazah oleh setiap orang yang punya ijazah itu adalah dokumen pribadi. Ya kan? Kalau untuk ditunjuk-tunjukkan ke orang lain juga. Bukan untuk dipertonton-tontonkan ke orang. Bahwa kemudian dia ingin menjadi pejabat publik, bahwa kemudian dia menunjukkan ijazahnya kepada lembaga publik, ya kan? Itu adalah bagian dari accountability-nya. Benar, betul. Ya kan? Bukan untuk dipertonton-tontonkan ke orang, apalagi orang yang tidak punya kompetensi, dalam hal ini adalah Roy Suryo. Tapi mungkin Roy Suryo ini ya ke depan dia mau membuka sebuah usaha konsultan legalisir ijazah. Betul. Ya kan? Jadi kalau tidak ada legalisir Roy Suryo, berarti tidak asli. Hati-hati. Tidak asli. Palsu. Minimal 99,9% dan palsu. Layak digugat. Yang lucu Bro Uki, salah satu atau salah dua atau mungkin beberapa ya, yang yang bilang bahwa Pak Jokowi tunjukkan saja dan mungkin narasinya ngikut narasinya Roy Suryo, tidak percaya bahwa itu ijazah asli adalah teman-teman dari PDIP. Ini yang paling lucu gitu ya, karena Pak Jokowi itu 2 kali nyalon jadi wali kota Solo, sekali jadi gubernur, dan 2 kali jadi presiden itu diusung oleh PDIP. Kok mereka bisa bilang tunjukkan aslinya lah? Kan waktu mengusung Pak Jokowi sudah ngasih ijazahnya ke mereka. Itu dia. Ini makanya ini ada 2 kemungkinan, Bro. Kemungkinan pertama ya, kalau memang PDIP sebenarnya dia tahu ijazah Pak Jokowi asli, ya. Kemungkinan pertama ya PDIP berarti sedang berbohong. Betul. Demi memuaskan dendam politik. Yang kita sama-sama tahu lah. PDIP, Pak Jokowi, ya kan? PDIP yang mencat Pak Jokowi katanya, ya.
Tapi malah PDIP yang sakit hati banget rasanya ya kan. Dendam mantan tuh emang berat ya. Berat ya? Berat, Iya. Atau kemungkinan kedua, PDIP sendiri sedang mengakui bahwa di saat mereka mengajukan calon-calon kepala daerah, calon pemimpin nasional, mereka tidak melakukan due diligence. Mereka tidak meneliti arsip-arsip apa yang mereka ajukan ke KPU. Sementara yang mendaftarkan itu kan PDIP sendiri. PDIP yang mendaftarkan. Ya kan? Yang mendaftarkan PDIP sendiri. Jadi kemungkinan ada dua dan ini backfire. Ini backfire buat PDIP sehingga kita jadi bertanya-tanya. PDIP ini ya either sedang berbohong besar-besaran demi memuaskan dendam politik atau sekarang ini sedang mengakui bahwa mereka tidak melakukan due diligence. Ya kan seharusnya kalau PDIP dengan sungguh-sungguh ya membenarkan apa yang pernah mereka lakukan atau mengakui standar mereka baik, seharusnya mereka bilang kepada publik, kami sudah melakukan pengecekan kok waktu itu asli. Betul. Dan kami menjamin bahwa itu asli, harusnya. Harusnya. Ya kan, tapi ya kadang-kadang kan gitu ya, akal waras dan akal sehat itu tidak bertemu kadang-kadang. Ya kan. Ya. Oke, saya ke Mas Bimo ya. Bro Bimo, ini kan punya latar belakang hukum yang kuat nih ya Mas Bimo ya. Ini ada dua sikap Mas Bimo. Mas Roy Suryo ya di dalam prosesnya kemarin dikabarkan melakukan pra-peradilan. Sementara Dr. Tifa tidak melakukan pra-peradilan. Gitu. Apakah dalam hal ini berarti sebenarnya Dr. Tifa sedang mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proses pentersangkaan mereka, dengan proses penangkapan mereka oleh Polda, ya. Sementara Mas Roy Suryo bilang, oh ada yang salah, makanya dipra-peradilankan. Nah ini supaya penonton juga lebih jelas ya, apa itu pra-peradilan dan lain-lain, kenapa ini bisa satu kubu dua langkah yang berbeda, ini bagaimana nih? Oke, kita jelasin dulu jadi masalah pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu kan adalah upaya hukum yang dilakukan apabila dalam proses upaya paksa disebutnya ada penangkapan, penggeledahan, penahanan dan termasuk penetapan status tersangka. Termasuk itu ketika itu ada putusan MK yang masalah kasus KPK lah satu lupa. Tapi di situ pihak yang merasa dirugikan yaitu tersangka atau terdakwa itu bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu belum masuk ke perkaranya nih. Jadi pra-peradilan itu membahas tentang proses adanya kesalahan dalam upaya paksa tersebut. Nah di situ kalau apapun putusannya, artinya putusan itu pra-peradilan itu tidak atau belum membahas inti dari kasus tersebut. Tapi status tersangka seseorang bisa batal apabila si tersangka tersebut pra-peradilan dan menang. Enggak kayak gitu juga. Enggak kayak gitu. Tapi upaya penangkapannya itulah yang nanti akan disalahkan. Kalau di luar negeri itu mungkin pakai ganti rugi dan sebagainya gitu. Tapi dalam hal ini tadi pertanyaan yang keduanya adalah ketika dua orang padahal satu kasus yang sama. Kasusnya sama gitu ya. Ada perpecahan atau kenapa? Saya sih nggak bahas hukumnya dulu. Tapi silakan Anda menilainya begitu. Tapi kalau saya mungkin ini sekedar strategi aja dari pengacara-pengacaranya. Karena dari awal mereka selalu banyak trial and error ya. Karena ya itu aja tadi, karena dia tidak ditahan, artinya bisa ngomong kemana-mana. Ini juga trial. Tifa ngomong Roy ngomong, Tifa enggak. Itu banyak sekali yang kayak gitu ya, tiki-takanya mereka itu. Lalu ketika Tifa langsung ke pengadilan, ke sidang gitu, pokok perkara artinya, mungkin Roy juga nanti bisa cabut aja gugatan pra-peradilannya kalau misalnya ternyata ada yang baik dari caranya Tifa gitu. Sebaliknya kalau misalnya ini juga nanti memang tidak bisa Tifa melakukan lagi pra-peradilan, tapi dia menganggap dari proses yang dialami Roy itu mungkin dia bisa menarik 1-2 pelajaran yang mungkin jadikan strategi litigasi oleh timnya. Saya juga nggak tahu, tapi itu memang permainan-permainan seperti itu biasa dilakukan di pengadilan. Jadi ketika Tifa sedang melakukan sidang, pra-peradilan ini bisa menjadi strategi buying time buat
Roy Bisa ya jadi. untuk melihat apa-apa saja yang disidangkan, materi sidangnya kurang lebih seperti apa, sehingga kemudian ketika pra-peradilan selesai dan masuk kepada sidang pokok perkara, Ya. Roy sudah menyiapkan segala sesuatunya setelah Benar, melihat preview dari Benar, karena sidangnya Kak Tifa. Roy ini berat, bro. Dia Hmm. itu bukan residif ya. Saya nggak enak ngomongnya. Ya gitu memang kan. Roy Kalau- residivis Iya kan? kan, Iya, tapi iya, kan dia sudah melakukan tindak pidana Iya. sebelumnya Sudah. gitu kan. Jadi ada pengulangan tindak pidana dan ini memberatkan nantinya. Jadi dia kalau Dokter Tifa punya belum beban ya. yang lebih berat dibandingkan Iya, iya, Tifa iya. ketika dalam pembuktian nanti gitu. Hmm. Nah, jadi memang dia harus lebih serius menghadapi ini. Hmm. Sedangkan Tifa, at the end mungkin dia bisa bilang gua kan belum pernah melakukan tindak pidana dan sebagainya. Itu agak meringankan Iya, kan. iya, iya. Jadi oke lah. Nanti cuman Kurang lebih jawabannya seperti itu. kurang Ya, lebih seperti sudah itu. ditangkap. Oke. Mas Bimo ya, ini tadi melanjutkan Mas Bimo, Mas Sigit. Iya, iya. Melanjutkan pertanyaan Anda sendiri kepada Mas Bimo tadi, tapi saya maunya Anda yang menjawab. Iya, iya. Apakah Roy Suryo dan Ibu Tifa pecah kongsi? Nah, itu menarik tuh untuk Hmm. dibahas ya, karena kan tadinya mereka berapa? Bertujuh ya? Iya. Bertujuh. Kemudian kurang sisa 3 gitu ya. Iya. Sekarang yang masuk final 2 gitu ya. Iya. Emang Yang kan di tiga pertandingan- ini sebenarnya yang ketiga ini determinan. Iya, ya. iya, Rismon iya. ini Betul. Iya. Iya. Sisa 2. Ini jangan, apakah mungkin nantinya sisa 1? Kita tunggu aja lah ya. Hmm. Tapi yang saya menarik ya, Bro Uki, yang masalah pra-peradilan ini kan, kalau nggak salah Roy Suryo itu peradilan penangkapannya ya, kalau nggak salah ya. Ini menarik nih, ada yang lucu nih di medsos. Saya dapatlah di medsos di X gitu ya. Ada yang bilang penangkapan Roy Suryo seperti G30S katanya. Gitu. Jadi saya kebayang ada itu tentara datang terus gitu. Pak Roy Suryo, Anda ditunggu segera gitu ya Oleh Presiden. oleh Presiden. Dan dimanggil pas pampres. Kalau dulu kan Cakrawirawan. Iya. Iya. Jadi saya melihat banyak hal yang lebay banget nih Iya. dari kelompok ini ya. Yang dulu bilang, oh ini nanti jadi masalah, jadi skandal internasional kayak gitu. Terus ini penangkapannya kayak penangkapan ala G30S katanya. Jadi entah kenapa mereka tuh lebay banget ya. Memang. Ini saya nambahin sedikit ya. Iya. Masih yang saya temukan di medsos. Seolah-olah yang saya lihat itu ya, mereka itu sebenarnya saya klasifikasikan dulu mereka. Mereka itu sebenarnya bukan mendukung Tifa juga anyways. Mereka hanya pembenci Jokowi. Oke. Yang kebetulan sekarang sama-sama berada di kolam kepentingan yang sama lah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekolah. Yang mereka lakukan itu adalah mengglorifikasi kehadiran Tifa di persidangan. Wah, berani sekali Sri Kandi bernyali. Saya bilang itu bukan berani, itu justru takut dijemput paksa. Beliau kan tersangka. Iya. Apalagi sekarang sudah terdakwa. Iya. Bukan berani ke persidangan, memang sudah harus ke persidangan. Emang kewajiban dia. Itu bukan sebuah keberanian. Itu kewajiban yang akan ada konsekuensi bahwa dia akan dijemput paksa apabila dia tidak hadir sendiri, kan seperti itu. Iya. Nah, memang glorifikasi, pendramatisiran di medsos itu kan memang selebay itu untuk memposisikan bahwa Dr. Tifa dan Mas Roy ini adalah hero, ya, pahlawannya. Sementara seolah-olah Pak Jokowi ya itu adalah seseorang yang sedang terpojok, ya, seseorang yang sedang dikejar-kejar, seseorang yang akan justru disidang. Ini balik ya. Seseorang yang justru akan disidang ya untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Nah, itu dia. Nah, ini kan sebenarnya permainan macam apa ini ya, nanti akan kita bahas ya. Kurang lebih gerakannya itu gerakan apa atau siapa yang menggerakkan. Tapi kan kita sudah mulai membaca bahwa di sini ada permainan untuk memanipulasi kesadaran atau kognitif kita. Ya, yaitu seolah-olah di sini yang menjadi pahlawan adalah Tifa dan Roy, ya. Seolah-olah di sini pihak yang sekarang sedang tersudut ya atau pesakitannya di sini adalah Pak Jokowi yang sedang dikejar-kejar untuk disidang, sidangnya untuk membuktikan keaslian ijazah. Nah, yang sebenarnya terjadi itu kan semuanya kebalik. Yang benar adalah yang disidang itu adalah Roy dengan Tifa, ya, yang dikejar-kejar untuk disidang adalah Roy dengan Tifa atas tuduhan fitnah, ya, pemalsuan atau manipulasi data atau pencemaran nama baik, kan? Yang menjadi korban atau pelapor
Di sini justru ya Pak Jokowi. Iya. Yang mengejar mereka justru Pak Jokowi. Iya. Bukan Pak Jokowi yang sedang dikejar-kejar. Yang duduk di kursi pesakitan itu Dr. Tifa dan Roy Suryo gitu. Iya, gitu. Ini agak kebalik-balik ini memang logika-logika buzzer-buzzer di X itu ya. Nah, kalau kita berbicara nih Mas Sigit ya. Soal sidang ya, seolah-olah Pak Jokowi akan menghindar ya, takut nanti ditanyakan ijazahnya ya. Di persidangan itu mungkin nggak Pak Jokowi ya untuk kemudian nggak hadir? Itu mungkin lebih cocok ditanyakan ke Mas Bimo ya. Tapi kemarin itu yang saya dengar kan pengacaranya bilang Pak Jokowi akan hadir. Tapi sependek sepengetahuan saya sebetulnya Pak Jokowi juga nggak wajib hadir kan. Kecuali diperintahkan oleh pengadilan gitu ya. Benar nggak Mas Bimo? Benar. Gitu ya? Benar. Jadi Pak Jokowi tidak memiliki saya pengennya tuh ngejelasinnya dari awal dulu nih. Supaya orang-orang tuh kebolak-balik ini pemikirannya gitu ya. Yang pertama ini bukan sidang ijazah palsu. Bukan. Ini sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Dan ini ya saya sudah utarakan kepada kawan-kawan media, termasuk orang yang terdekat dari saya sendiri ya, bahwa nggak ada itu dugaan ijazah palsu. Yang ada itu adalah dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi. Nah, oke. Fitnah ya. Ketika kita fitnah, baru nanti di pengadilan kejadiannya apa, siapa orangnya yang memfitnah dan semuanya itu baru dikeluarkan ya. Tapi awalnya dulu ini adalah perkara fitnah. Pak Jokowi melaporkan ke kepolisian ya, ke Polda Metro Jaya. Dan ketika Pak Jokowi melaporkan itu yang dilaporkan peristiwa. Ya, meskipun di situ ada ya dugaan-dugaan siapa yang melakukannya tentu ada, tapi peristiwa. Kemudian polisian melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan di sini iya nih bener nih di internet begini. Oh iya nih di koran begini, pernyataan podcast begini. Ketahuanlah siapa sebenarnya yang melakukannya, yang diduga melakukannya. Lalu setelah itu ditetapkanlah tersangka. Tersangka itu. Jadi baru polisi yang menetapkan tersangka. Ketika ditetapkan tersangka, tentunya ada ini korbannya siapa? Orang jarang bahas itu. Yang jadi korban itu Pak Jokowi. Jadi kalaupun dia nanti jadi saksi, dia saksi korban. Dan kalaupun saksi korban itu dalam banyak peristiwa pidana tidak dihadirkan secara khusus ke pengadilan. Kalau perlu dia dari jauh aja. Karena apa? Kontak sama pelakunya loh. Iya kan? Nah ini tapi Pak Jokowi itu dengan niat baik dan tulus banget saya lihat kemarin. Saya akan hadir di pengadilan bawa ijazah dari SD sampai universitas. Tapi yang universitas kan sekarang lagi dipegang oleh penguasaan Polda Metro Jaya, kemudian dikasihkan ke pengadilan ke kejaksaan. Oke. Nah, jadi kedudukan Pak Jokowi sebagai korban gak wajib sama sekali dihadirkan di pengadilan. Kalau tersangka harus hadir. Harus hadir kalau tersangka. Bukan hero ya. Jadi bukan hadirnya Tifa diglorifikasi. Enggak dong. Memang wajib itu dihadirkan kalau perlu secara paksa. Iya. Di hadapan pengadilan. Tapi nanti sakit mah lagi kalau paksa. Oke. Jadi udah jelas ya? Iya. Udah jelas ya bahwa kalaupun Pak Jokowi hadir itu memang atas permintaan dari persidangan majelis. Ya. Biasanya untuk keperluan tertentu, tapi saya sangat ragu bahwa Pak Jokowi itu akan diminta oleh ini. Jadi ini bukan persoalan hadir atau tidaknya Pak Jokowi, tapi ini adalah persoalan apakah Pak Jokowi akan diminta oleh persidangan untuk hadir. Sementara dari sisi Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan berkali-kali ya, yang kemudian dipertegas lagi oleh pengacara beliau ya, bahwa beliau akan hadir apabila diminta oleh persidangan dan beliau sudah menyiapkan segala ijazah untuk yang dibuktikan, bahkan ya dari SD sampai SMA itu juga sudah disiapkan supaya jangan sampai nanti ijazah kuliahnya dipersoalkan lalu selesai, ntar muncul lagi nih yang SMA, ntar muncul lagi yang SMP, itu udah pernah, ntar muncul lagi yang SD. Itu udah pernah ya, SMA sudah pernah ya. Ini kan ya. Makanya mau dibawa juga sama beliau. Iya. Ya, ini yang terakhir. Pak Jokowi pernah mengatakan loh, Pak Jokowi himself ya, mengatakan bahwa
ini kan sudah terjadi terlalu berlarut-larut. Iya. Nggak mungkin ya, nggak ada bensin yang disuntikin ke dalam tangki. Ya kan? Artinya ya, di sini Pak Jokowi pernah mengatakan juga ada orang besar. Ya, ada orang besar. Orang pasti besar gitu enggak? Bukan size badan. Anda jangan body shaming. Enggak, makanya kan orang besar ini apa Iya, iya, maksudnya? Ada orang besar itu artinya ada tokoh yang tidak sembarangan. Dan dananya besar ya? Iya, yang berada di balik ini semua. Karena apa? Nggak mungkin ya kalau memakai dana pribadi dari orang-orang yang sekarang sudah ditersangkakan, itu mereka sanggup untuk bertahan menggulirkan isu sepanjang ini. Iya. Ya, dan kemudian ya along the way saling berkomentar lah ya antara relawan dengan orang-orang yang menuduhkan ijazah palsu. Tapi kemudian ya ikut berkomentar juga nih tokoh-tokoh besar. Yang tokoh-tokoh besar ini seolah-olah menjadi jubirnya Roy Suryo. Di saat Roy Suryo sudah hampir P21 saat itu. Iya. Ya, di saat Roy Suryo sudah terdesak, ya, udah mulai bernarasi untuk menghentikan saja kasus ini, tiba-tiba ada orang macam Pak Yusuf Kala, ya, tiba-tiba ada macam orang-orang macam PDIP kayak Pak Andreas Hugo Parera, kemudian Jarod Saiful Hidayat, ya, yang kemudian seperti mengambil desperate move, ya, untuk ikut ya memposisikan dirinya seolah-olah serendah jubirnya Roy Suryo, ya, dengan mengatakan udahlah Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya, ya kan. Kalau itu mah Pak JK juga ngomong tuh. Iya, Pak JK dengan kader-kader PDIP tadi, ya. Pertanyaannya, ya, apakah ini mengindikasikan bahwa orang-orang besar itu muncul dengan sendirinya, Mas Sigit? Nah, agak susah itu. Nanti saya yang dituntut. Tapi yang jelas gini ya, terlepas dari apapun ininya, apa motifnya, apa yang disampaikan mereka itu kan berbahaya ya. Artinya sebagai tokoh-tokoh bangsa gitu, mereka bilang bahwa udah tunjukkan saja. Ini kan akan jadi presiden buruk nih, Bro Uki. Nanti semua orang yang dituduh gitu. Saya nuduh Bro Uki ijazahnya palsu. Bro Uki harus nunjukin. Kan ribet tuh, semua orang yang dituduh harus nunjukin ijazah. Di mana-mana yang nuduh yang harus membuktikan dong, harusnya gitu. Artinya ya mungkin ada motif-motif tertentu, motif politik ya dari tokoh-tokoh yang menyatakan ya udah tunjukkan saja gitu. Tapi di luar motifnya juga mereka itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali, betul. Jadi akan ada pergeseran norma ya. Kalau seorang Jokowi saja yang kemudian ditekan untuk menunjukkan dokumen pribadinya ke publik, seolah-olah kalau nggak menunjukkan itu berarti dokumen tersebut dianggap palsu atau mungkin dia nggak punya, ya. Selama belum dilegalisir sama Mas Roy ya. Itu akan akan terjadi pergeseran norma. Norma yang lama yaitu yang mendalilkan atau yang menuduh yang harus membuktikan, ya. Kemudian menjadi bergeser. Yang dituduh lah yang memiliki beban di pundaknya untuk membuktikan bahwa tuduhan orang itu kepada dirinya salah. Dan ini kebalik. Betul. Kebalik. Kenapa? Kalau itu norma betul-betul jadi bergeser itu bahaya sekali. Negeri ini akan jadi negeri fitnah. Orang tanpa beban ya untuk menuduh, misalnya saya tanpa beban menuduh Bro Bimo itu adalah seorang, mohon maaf ya, seorang pelecehan perempuan misalnya kayak begitu ya. Kenapa saya tanpa beban? Kan beban pembuktiannya nggak di saya toh. Bro Bimo juga yang harus ngebuktiin. Kalau Bro Bimo males, banyak urusan atau ada urusan yang lain yang lebih penting, saya bilang, loh tuduhan saya berarti benar dong. Kayak begitu kan? Bahaya sekali. Dan itu bahaya banget. Dan saya hakul yakin orang sekelas Pak JK dan orang ya sehebat petinggi PDIP pasti tahu dengan bahaya dari pergeseran norma tersebut. Tapi tetap dilakukan. Kenapa? Kenapa Mas Bimo? Nah, ini ya, tapi ini bukan berarti jawaban saya, ini juga saya heran. Ya karena apa? Bahkan orang-orang hukum yang mestinya memberikan pencerdasan kepada masyarakat ya, itu malah berkata sama seperti itu. Dosen yang kasih saya nilai A untuk hukum acara pidana juga bilang, ya kenegaraan. Buset, nyesel banget saya ngambil kuliah dia kalau misalnya kayak gitu. Tapi kan nggak nyesel dapat A. Nilainya nggak nyesel. Oke, tapi gini, saya pikir
ini adalah framing, karena ketika orang hukum juga udah ngomong kayak gitu, dia apa ya, melecehkan dirinya sendiri dong, kayak gitu, Jangan-jangan melecehkan ilmu pengetahuannya sendiri dong. terorkestrasi nggak ya? Artinya ada orang hukum, ada tokoh-tokoh, semua kok Saya menyatakan seperti berpendapat itu. ini terorkestrasi. Iya, iya. Ini sangat terorkestrasi. Membolak-balikan logika dengan sangat kompak gitu ya, seolah-olah terjadi begitu kolektif. Ya, Pasti. dari orang yang paling pintar, orang yang berpangkat, seorang wakil presiden, seorang anggota fraksi di DPR sampai sekelas Roy Suryo dan buzzer-buzzer di medsos. Ini nggak mungkin nggak terorkestrasi. Iya, serempak dan terus Iya, Nggak mungkin ya satu negara ini logikanya ngaco. Iya. Nggak mungkin. Iya. Pasti ada yang mengorkestrasi. Orkestrasi. Nah, menurut penalaran saya, inilah dia yang dimaksud Pak Jokowi tadi itu. Ya, karena energi untuk melakukan orkestrasi ini nggak sembarangan besar. Dan sudah dilakukan. Ini semenjak, kalau Roy Suryo dan kawan-kawan, ini semenjak Desember 2024. 2024, Ya. hampir 2 tahun. Iya, dan ini nggak mungkin tidak ada yang menyuntikkan bensin tadi. Ya kan? Tapi apakah nama-nama besar itu, ya kita nggak tahu, walaupun saya punya keyakinan, ya. Tapi daripada saya nanti dituntut, Iya. ya kan? Saya punya keyakinan bahwa wajar kalau kemudian ada orang atau publik menganggap bahwa oh iya, 2 nama tersebut pasti terlibat, ya. Iya. Sebesar mana keterlibatannya kita nggak tahu. Tapi kan itu keyakinan orang, ya. Oke, kawan-kawan sudut pandang ya, ini sudah agak tepi Sudah. jurang rupanya. Daripada ada masalah ya. Daripada ada masalah nanti ya. Halo Bang Andre Sugu Pereira, Pak JK. Jadi pendapat aja, Pak. maksud daripada percakapan ini adalah untuk memberikan pencerahan, meluruskan logika yang sudah mulai ngaco-ngaco. Tapi kekacauan dari logika ini sangat terorkestrasi, kami menganggap ya. Dan semoga mendidik kawan-kawan semua. Demikian saja acara Sudut Pandang episode ke-7 tentang Roy Suryo dan CS yang sudah ditersangkakan dan didakwa melakukan fitnah ijazah Pak Jokowi. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.